Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Maya akan memberikan cuplikan short video tentang mata kuliah Manajemen Pelatihan Dakwah. Kita simak yuk. Manajemen pelatihan dakwah adalah suatu proses atau upaya pengelolaan dalam sebuah organisasi yang akan melaksanakan proses pelatihan dakwah. Nah, selanjutnya ada beberapa tahapan dalam manajemen pelatihan dakwah, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tenang aja, nanti saya akan mengupas satu persatu dari poin-poin tersebut. Kita menuju yang pertama yuk. Menuju poin yang pertama, yaitu perencanaan pelatihan dakwah. Sebelum mengetahui pengertian perencanaan pelatihan dakwah, kita harus tahu pengertian pelatihan dakwah, yaitu suatu proses pelatih dalam mempersiapkan peserta latihan untuk mencapai kemampuan berdakwah dengan menggunakan prosedur yang terorganisir. Maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelatihan dakwah merupakan suatu rangkaian proses pelatihan dakwah yang telah disusun sesuai rencana untuk mencapai tujuan berdakwah. Sebenarnya apa sih tujuan pelatihan dakwah? Nah, jadi tujuan pelatihan dakwah itu sendiri untuk memperbaiki perilaku sasaran dakwah. Agar apa? Agar menerima ajaran Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu segala aspek kehidupan itu harus bisa dilaksanakan. Setelah bisa dilaksanakan, lalu mereka mensosialisasikan kepada masyarakat. Selanjutnya yang wajib kita ketahui adalah sasaran dari pelatihan dakwah, di mana sasaran pelatihan dakwah ini itu merupakan kelompok masyarakat yang dapat terbagi dari beberapa bagian, yaitu seperti generasi tua, generasi muda, kelompok ibu-ibu, bapak-bapak, kelompok masyarakat pemerintah, kelompok masyarakat kampus, kelompok anak-anak. Jadi itu sasarannya itu harus kita ketahui. Yang tidak kalah penting adalah media pelatihan dakwah, di mana media pelatihan dakwah ini itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali. Dan macam-macam media pelatihan dakwah ini itu ada 6 berdasarkan fungsinya, seperti media penyuluhan. Berdasarkan bahan itu ada media perangkat lunak seperti proyektor. Terus kemudian ada isi pesan berdasarkan isi pesannya itu contohnya media motivasi. Kemudian yang berdasarkan kelompok sasaran itu bisa digunakan media massa atau individual dan kelompok. Kemudian yang kelima itu berdasarkan pembelajaran, dimana contohnya itu seperti media lembaran kayak poster, kemudian pamflet, makalah, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan jenisnya, yaitu kalau kita perhatikan dari berdasarkan jenisnya itu bisa kita ambil contohnya seperti media gambar, bisa diambil dari media suara, terus media pendengaran dan lain juga bisa. Kita lanjut tahapan pelatihan dakwah yang B ya, pengorganisasian pelatihan dakwah, yaitu proses pengelompokan orang yang digerakkan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama dalam pelatihan dakwah secara teratur. Langkah pengorganisasian dakwah di sini itu ada 5. Yang satu adalah penentuan spesialisasi kerja, di mana itu harus menentukan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua adalah pembagian atau pengelompokan kerja, di mana di sini itu diklasifikasi melalui spesialisasi kerja, yaitu mengelompokkan tugas yang sama atau mirip. Kemudian yang ketiga itu adalah penentuan rantai komando, di mana di sini itu garis wewenang yang tidak terputus dari tingkat atas organisasi sampai paling bawah. Kemudian yang keempat itu adalah rentang kendali, di mana konsep yang merujuk pada jumlah bawahan yang dapat disurvei oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Kemudian yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi, di mana di sini sentralisasi itu merupakan kadar sampai di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat organisasi. Kemudian kalau desentralisasi itu adalah pengalihan wewenang untuk membuat keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Kemudian ada beberapa aspek-aspek pengorganisasian,
yaitu ada pembagian kerja, pemilihan orang yang tepat, departementalisasi, bagian organisasi, rantai perintah dan kesatuan, tingkat hierarki manajemen, dan saluran komunikasi, di mana aspek-aspek tersebut itu tidak dapat kita tinggalkan dan harus kita jalankan. Selanjutnya ada poin C, yaitu pelaksanaan pelatihan dakwah, merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam program pengembangan kemampuan dakwah yang telah direncanakan dan memiliki tujuan. Ada juga nih langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dakwah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu mematangkan persiapan belajar. Kedua, mencermati materi pelatihan dakwah. Ketiga, mencermati pelatih dalam acara pelatihan. Keempat, membangun pelatihan dakwah efektif. Ketika semua dari keempat poin tersebut dilaksanakan, maka semua dari pelaksanaan dakwah akan berjalan dengan lancar. Ada juga faktor-faktor penunjang program pelatihan dakwah. Ada 3, yaitu komunikasi, research, dan disposisi, di mana komunikasi ini sebagai penyampaian informasi, dan kedua, sumber daya ini untuk supaya mempermudah mengetahui kualitas dari setiap peserta pelatihan. Dan ketiga, ada disposisi, yaitu sifat atau sikap komitmen terhadap pelaksanaan dari program yang telah dilakukan. Yuk kita lanjut ke poin D, yaitu pengawasan pelatihan dakwah. Merupakan suatu proses pemastian kegiatan pelatihan dakwah berjalan sesuai dengan rencana atau disebut dengan proses controlling. Ada juga jenis-jenis pengawasan pelatihan dakwah yang terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan diri. Pertama, pengawasan intern ini merupakan pengawasan yang dilakukan dari semua sistem dengan cara yang digunakan dalam perusahaan sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan kedua yaitu pengawasan ekstern, di mana penggunaan sistem pengawasan dengan mekanisme pengawasan yang bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh dari unsur luar, yaitu seperti lembaga atau perusahaan, seperti sistem politik, hukum, kebudayaan, dan lain-lain. Ketiga yaitu pengawasan diri, di mana pengawasan diri itu adalah penggunaan suatu sistem yang dibuat untuk menjaga atau mengawasi seseorang dalam menjaga dirinya untuk tidak melakukan penyimpangan seperti tradisi, adat, atau hukum. Ada juga ciri-ciri pengawasan pelatihan dakwah, yaitu pertama, merefleksikan sifat dari kegiatan. Kedua, harus memberikan informasi adanya deviasi dari rencana. Ketiga, pengecualian titik-titik strategi tertentu. Keempat, objektif dalam pengawasan. Kelima, keluasan pengawasan. Keenam, bersifat membimbing. Dan ketujuh, mencari hal yang tidak beres. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen pelatihan dakwah merupakan materi yang membahas tentang bagaimana persiapan bagi seluruh peserta pelatihan untuk melatih yang berguna untuk mencapai tujuannya, yaitu berdakwah. Baiklah teman-teman, sekian slide video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.